Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ananda sekalian, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini walaupun dalam bentuk jarak jauh atau daring. Selawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang patut dijadikan sebagai suri teladan di muka bumi ini, sehingga kita dapat selamat di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat insyaallah. Ananda sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran ini, tentunya kita tetap selalu mengharap ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum dimulainya pembelajaran ini, terlebih dahulu saya mengajak anak-anakku sekalian dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahma. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Adapun kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah mata pelajaran pendidikan dakwah di kelas 7 ya, semester ganjil, bersama saya Ibu Juwita Hanase SAG MPD. Baiklah, kita akan masuk melihat daripada kompetensi dasar dari materi ini adalah memahami konsep, yakni pengertian, tujuan, cara-cara, persiapan, langkah-langkah, dan praktek dakwah pada masyarakat. Ya, kemudian kita lihat indikator. Pertama adalah menjelaskan pengertian dakwah. Kedua adalah memahami tujuan daripada dakwah. Dan ketiga adalah memahami cara-cara dakwah. Kemudian kita lihat tujuan pembelajaran. Dengan selesainya kegiatan pembelajaran nanti, maka ananda sekalian diharapkan mampu satu, menjelaskan daripada pengertian dakwah. Kedua, menjelaskan tujuan daripada dakwah. Dan ketiga adalah menyebutkan cara-cara dakwah yang baik. Jadi inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini. Baiklah ananda sekalian, kita akan masuk pada materi inti. Kita lihat dulu ya, sebagaimana tadi tujuan pembelajarannya, kita harus pahami dulu pengertian daripada pendidikan dakwah. Ya, kita lihat dulu pengertian daripada pendidikan ya. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya ya, melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Jadi ini pengertian daripada pendidikan ya. Kemudian selanjutnya kita lihat pengertian daripada dakwah ya. Kata dakwah itu artinya bisa diartikan doa,
seruan, panggilan, ajakan, undangan, dorongan, dan permintaan. Kemudian ini dakwah, kata dakwah berakar dari kata kerja da'a yang berarti berdoa. Jadi kalau kita lihat dari akar katanya ini, maka dakwah itu bisa diartikan dengan memanggil atau menyeru atau mengundang, mendorong dan mengadu. Jadi dilihat dari dasar katanya tadi, maka dapatlah kita artikan bahwa dakwah itu adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan garis akidah, akhlak dan syariat Islam. Ya, jadi inilah pembahasan kita tentang pengertian dakwah. Ya, selanjutnya kita lihat tujuan daripada dakwah. Ya, tadi pada tujuan pembelajaran kedua adalah Ananda sekalian dapat memahami tujuan daripada dakwah, ya. Jadi adapun tujuan daripada dakwah adalah pertama, melakukan perbaikan kepada masyarakat Islam yang telah diwarnai oleh berbagai penyimpangan. Tentunya yang dimaksud di sini dengan penyimpangan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, baik dari hukum Islam atau hukum yang berlaku pada suatu negara. Ini tidak menutup kemungkinan ada di antara manusia atau masyarakat yang melakukan penyimpangan. Sehingga ini salah satu daripada tujuan dakwah, melakukan perbaikan kepada masyarakat Islam yang telah diwarnai oleh berbagai penyimpangan, kesesatan, kemungkaran, dan bahkan kemaksiatan. Kemudian salah satu juga tujuan daripada dakwah adalah mengajak amar ma'ruf. Yang dimaksud di sini adalah amar ma'ruf adalah mengajak kepada manusia untuk menegakkan kebenaran atau menunjukkan yang benar. Kemudian juga nahi mungkar. Nahi mungkar artinya mencegah kepada yang salah atau menjauhi kepada kemungkaran atau menjauhi kepada keburukan, mencegah kepada hal yang buruk. Jadi inilah merupakan tujuan daripada dakwah. Kemudian ananda sekalian, sebenarnya dakwah itu dilakukan bukan hanya inisiatif dari manusia sendiri atau orang itu sendiri. Memang dakwah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa ada satu golongan atau ada satu umat untuk melakukan dakwah. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan
Ya, jadi memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ada segolongan umat menyuruh kepada kebajikan. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Tadi saya jelaskan yang ma'ruf itu adalah ada yang menegakkan kebenaran. Dan mencegah dari yang munkar. Mencegah dari yang munkar atau mencegah dari pada keburukan atau kesalahan. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi inilah merupakan dasar sehingga itu tadi ada namanya tujuan daripada dakwah. Inilah dasarnya ya, karena memang kita sebagai manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah. Ya. Baiklah Anda sekalian, selanjutnya kita lihat ya pada tujuan pembelajaran ketiga. Di sini kita bisa memahami cara-cara berdakwah. Ya. Adapun cara-cara berdakwah, ya, pertama adalah menyampaikan dengan cara yang santun, menyampaikan dengan cara yang lembut, ya. Jadi seorang dai atau pendakwah itu sebaiknya jangan sekali-kali bersikap kasar, ya, sok tahu, sok pintar atau merasa paling pintar saat sedang menyampaikan nasihat, karena kemungkinan bisa saja pendengar bukan malah tertarik atau bersimpati dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin saja malah mereka akan enggan memperhatikan apa yang kita sampaikan itu. Kemudian kedua, memakai bahasa yang bahasa yang digunakan harus sesuai. Jadi seorang dai atau pendakwah ini harus memahami situasi dan kondisi masyarakat yang akan dihadapi. Sedapat mungkin bahasa yang digunakan itu bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat yang dihadapi. Misalnya kalau berdakwah di hadapan masyarakat awam harus berbeda dengan berdakwah di melakukan bahasa dengan orang yang dihadapi dengan tingkat pendidikannya yang tinggi misalnya, ya. Kemudian ketiga adalah memperhatikan budaya orang di situ, ya, memperhatikan budaya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang dai atau pendakwah. Kemudian keempat adalah menjadi contoh yang baik. Ya, ini ya. Jadi seorang dai atau pendakwah itu ini harus tidak boleh dilupakan ini. Bagaimana cara pendakwah menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, karena bagaimana kita bisa menasihati seseorang sedangkan kita tidak bisa menjadi contoh yang baik kepada orang atau sesama. Jadi ini ya, harus menjadi contoh atau menjadi teladan. Kemudian cara selanjutnya adalah menggunakan perumpamaan dalam berdakwah. Jadi seorang dai atau pendakwah itu sebaiknya kalau melakukan kalau berdakwah, ya, kita menggunakan perumpamaan, ya. Jadi perumpamaan dalam berdakwah itu bisa digunakan agar pesan dan nasihat dakwah kita dapat mudah diterima oleh para pendengar dakwah. Jadi ini juga merupakan cara yang baik dilakukan dalam berdakwah. Kemudian keenam adalah bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab ya. Jadi bertanggung jawab ini adalah sesuatu hal yang perlu dilakukan oleh para dai atau pendakwah, karena ini merupakan puncak dari segala cara untuk menyampaikan dakwah yang benar menurut Islam, bahwa apapun nasihat yang kita ucapkan itu
harus benar-benar ya. Apapun nasihat yang kita ucapkan itu harus benar-benar dapat kita pertanggungjawabkan ya, terutama pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jika kita dapat bertanggung jawab apa yang kita ucapkan itu, maka apapun yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para pendengar atau masyarakat. Jadi inilah cara-cara yang sebaiknya dilakukan dalam berdakwah. Oke, Ananda sekalian, jadi pada pertemuan ini saya hanya membahas tentang bagaimana dakwah itu ya. Jadi pertemuan ini bukan saya langsung kasih materi untuk praktek dakwah, hanya sebagai pengenalan dulu sebatas tentang apa hakikatnya dakwah itu. Tadi mulai dari pengertiannya, tujuannya, kemudian cara-caranya. Olehnya itu, sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, saya kasih tugas dulu Ananda ya. Ini tugas pertemuan pertama ini adalah sebagaimana tadi tujuan pembelajaran itu. Saya hanya langsung kasih tugas pertama ya, jelaskan tujuan daripada dakwah. Tujuannya ya, apa sih tujuan ini daripada dakwah. Kemudian kedua ya, tulislah ayat tentang perintah dakwah. Tadi di situ saya sudah jelaskan tentang adanya perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga adalah sebutkan cara-cara berdakwah yang baik. Jadi inilah tugas Anda sekalian ya. Baiklah Anda sekalian, demikianlah tadi materi yang saya jelaskan tentang pertemuan ini. Dari pertemuan ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.